Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Erayani, NIM 1811325. Di sini saya akan membahas tentang cerpen. Pembahasan yang dibagi menjadi 9. Yang pertama yaitu pengertian cerpen, yang kedua ciri-ciri cerpen, yang ketiga struktur cerpen, yang keempat unsur-unsur cerpen, yang kelima unsur ekstrinsik cerpen, yang keenam fungsi cerpen, yang ketujuh tujuan menulis cerpen, yang kedelapan manfaat menulis cerpen, dan yang kesembilan cara atau langkah-langkah membuat cerpen. Yang pertama, pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek merupakan jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan sebuah kisah yang dialami oleh sebuah tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan ada penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Cerita pendek memberikan kesan tunggal atau fokus pada suatu tokoh, memiliki kurang dari 10.000 kata dan di dalamnya ada klimaks atau puncak masalah serta penyelesaian. Cerpen cenderung singkat, padat, serta langsung pada tujuan. Yang kedua ada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen ada 10. Yang pertama, kata terdiri kurang dari 10.000. Yang kedua, selesai dibaca dengan sekali duduk. Yang ketiga, bersifat fiktif. Yang keempat, hanya memiliki satu alur saja atau alur tunggal. Yang kelima, isi dari cerita biasanya berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang keenam, pemilihan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketujuh, bentuk tulisan biasanya lebih singkat dari novel. Yang kedelapan, penokohan di dalam cerita pendek sangat sederhana. Yang kesembilan, mengangkat beberapa peristiwa dalam hidup. Dan yang ke-10, kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam sampai si pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek itu. Yang ketiga ada struktur cerpen yang dibagi menjadi 6. Yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan, sifatnya opsional. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek itu. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi adalah urutan kejadian yang diubah dengan sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat pada struktur ini. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi adalah konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks, serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik itu. Yang kelima ada resolusi. Resolusi adalah pengarang mengungkapkan solusi pada masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Dan yang terakhir, yang keenam ada koda. Koda adalah nilai atau pelajaran yang bisa diambil dari teks cerita pendek oleh pembaca. Yang keempat ada unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen di sini ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membentuk cerpen dari dalam. Ada pembagiannya, dibagi menjadi 7. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan utama yang dijadikan dasar cerita jalannya cerpen. Yang ketiga ada alur. Alur adalah tahapan urutan jalannya cerpen, mulai dari perkenalan, konflik, klimaks, serta penyelesaian. Yang ketiga ada setting. Setting adalah meliputi latar atau tempat, waktu, suasana yang terlihat cerpen. Yang keempat ada tokoh.
Tokoh adalah pelaku yang ada dalam cerpen. Setiap tokoh memiliki watak tersendiri. Yang kelima ada penokohan. Penokohan adalah sifat dari tokoh yang tercermin dari perilaku, sikap, ucapan, pikiran, serta pandangannya pada sebuah hal dalam cerita. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang yang digambarkan oleh pengarang dalam sebuah kejadian yang sedang terjadi di dalamnya. Yang ketujuh, amanat. Amanat adalah pesan moral yang disisipkan pengarang dalam cerpen agar pembaca menyerap pesan di dalamnya. Yang kelima ada unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membentuk sebuah cerpen dari luar. Unsur ekstrinsik dibagi menjadi 5. Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Dapat mempengaruhi terbentuknya jalan cerita dalam cerpen. Contohnya, kondisi politik, ideologi, sosial, serta ekonomi masyarakat. Yang kedua ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang memuat terkait pemahaman, faktor-faktor atau motivasi pengarang untuk membuat suatu cerita pendek. Yang ketiga ada biografi. Biografi adalah riwayat hidup pengarang, dapat mempengaruhi pembuatan cerita pendek lewat pengalaman pribadi. Yang keempat ada kondisi psikologis. Kondisi psikologis meliputi mood dan motivasi. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi dengan apa yang akan ditulis dalam cerita. Yang kelima ada aliran sastra. Aliran sastra berpengaruh dalam gaya penulisan bahasa yang dipakai pengarang. Yang keenam ada fungsi cerpen. Fungsi cerpen dibagi menjadi 5. Yang pertama fungsi rekreatif, memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur para pembacanya. Yang kedua ada fungsi didaktif, mengarahkan dan mendidik para pembacanya karena nilai-nilai kebenaran serta kebaikan yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada fungsi estetis, memberikan keindahan untuk para pembacanya. Yang keempat ada fungsi moralitas, mengandung nilai moral sampai para pembacanya bisa mengetahui moral yang baik dan tidak baik untuk dirinya. Yang kelima ada fungsi religiusitas, mengandung ajaran agama yang bisa dijadikan teladan untuk para pembacanya. Yang ketujuh ada tujuan menulis cerpen. Tujuan menulis cerpen menurut seorang ahli dibagi menjadi 6. Yang pertama memberikan informasi. Yang kedua mencerahkan jiwa. Yang ketiga ekspresi diri. Yang keempat mengedepankan idealisme. Yang kelima mengemukakan opini. Dan yang terakhir keenam menghibur. Dari tujuan menulis cerpen di atas dapat menulis ulas bahwa tujuan menulis cerpen adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca, mencerahkan jiwa pengarang dan pembacanya, mengekspresikan diri pengarang, mengedepankan idealisme pengarang, mengemukakan opini, dan menghibur pengarang atau menghibur pembaca. Yang kedelapan ada manfaat menulis cerpen. Beberapa manfaat menulis cerpen secara umum yaitu: yang pertama, melatih kita berani mengekspresikan diri melalui kata-kata tanpa harus ada partner bicara secara langsung. Yang kedua, menentukan kita memasuki dunia seni yang menjanjikan keindahan yang melebihi logika dan kata. Yang ketiga, memampukan kita
dapat menyampaikan makna ganda, yakni yang tersurat dan tersirat. Yang kesembilan, ada cara atau langkah-langkah membuat cerpen. Ada 6 tahapan penulisan cerpen. Yang pertama, menentukan tema cerpen. Tema merupakan permasalahan dasar yang menjadi pusat perhatian dan akan diuraikan agar menjadi jelas. Tema sangat berkaitan dengan amanat, pesan, tujuan yang hendak disampaikan kepada diri pembaca. Yang kedua, mengumpulkan data-data, mencari keterangan, informasi, dokumen yang terkait dengan peristiwa atau pengalaman yang menjadi sumber inspirasi cerita. Yang ketiga, menentukan garis besar alur atau plot cerita. Secara bersamaan dengan tahap ini, menciptakan tokoh dan menentukan latar cerita. Yang keempat, menetapkan titik pusat kisahan atau sudut pandang pengarang. Yang kelima, mengembangkan garis besar cerita menjadi cerita utuh. Dan yang keenam, memberikan ejaan, diksi, dan unsur-unsur kebebasan lain serta memperbaikinya jika terdapat kekeliruan. Dari uraian mengenai tahap-tahapan menulis cerpen di atas dapat diulas bahwa menulis cerpen dapat dilakukan dengan yang bertahap-tahap, yaitu dengan menentukan temanya dahulu, kemudian mencari data serta membuat garis besar alur atau plot cerita, menetapkan sudut pandang yang akan dipakai dalam cerita, mengembangkan garis besar cerita yang telah tersusun, serta menyusun diksi dan kebebasan yang dipakai dalam cerita. Baik, sekian dari pemaparan tentang cerpen. Apabila ada salah kata atau kurang dari pemaparan saya minta maaf. Om Santi 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 Om.